Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Lebih tepatnya, kita akan mengungkapkan fenomena alam dalam teks eksplanasi. Sebelum membahas materinya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar terlebih dahulu, yaitu 3.3. Menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Adapun indikatornya, peserta didik dapat menelaah struktur teks eksplanasi dan peserta didik dapat menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Berikut ini adalah peta konsep teks eksplanasi yang berisikan materi-materi tentang teks eksplanasi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Pertama, ada pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi pada dasarnya adalah teks yang isinya menjelaskan suatu proses ilmiah. Proses ini terjadi secara ilmiah yang ada kaitannya dengan alam ataupun sosial budaya. Bentuk dari teks eksplanasi secara umum terdiri atas pernyataan umum, penjelasan, dan simpulan. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 6. Pertama, menggunakan istilah-istilah teknis. Kedua, menggunakan kalimat aktif dan pasif. Ketiga, menggunakan kalimat tanya, interrogatif, dan kalimat berita deklaratif. Keempat, mengandung penjelasan kronologis. Kelima, mengandung penjelasan kausalitas. Dan keenam, berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Selanjutnya adalah informasi penting dalam teks eksplanasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi adalah pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu. Pokok-pokok isi informasi merupakan hal-hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks atau bacaan yang menjadi inti informasi yang disampaikan. Selanjutnya, isi teks eksplanasi. Berdasarkan isinya, teks eksplanasi memaparkan suatu proses atau berupa rangkaian fenomena, peristiwa, atau kejadian. Fenomena tersebut biasanya berkaitan dengan alam, sosial, maupun budaya. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Ada pernyataan umum yang berisikan gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Kedua, penjelasan berisi perincian atas kejadian yang relevan dengan pernyataan umum. Ketiga, penutup berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Kemudian, kaidah kebahasaan teks eksplanasi terbagi menjadi 4. Pertama, menggunakan konjungsi kronologis, yaitu antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, dan lain-lain. Kedua, menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu kemudian, setelah itu, dan akhirnya. Ketiga, subjek kata benda yang merujuk pada fenomena. Dan keempat, menggunakan kata istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi penyusunan teks eksplanasi. Dalam menyusun teks eksplanasi terbagi menjadi 2 pola pengembangan. Ada pola pengembangan kronologis dan pola pengembangan kausalitas. Dalam pola pengembangan kronologis terbagi menjadi 3 poin. A. Mengetahui perincian secara menyeluruh. B. Membagi suatu peristiwa menurut tahap-tahap kejadian. Dan C. Menjelaskan setiap urutan peristiwa secara tegas sehingga dapat terlihat seluruh urutan peristiwa dengan jelas. Kemudian pola pengembangan kausalitas. Pola ini disebut juga pola pengembangan sebab akibat. Sebab di sini dapat bertindak sebagai gagasan umum dan akibat bertindak sebagai perincian pengembangan. Kemudian, langkah-langkah penyusunan teks eksplanasi. Dalam menyusun teks eksplanasi, penulis perlu memperhatikan langkah-langkah penyusunan teks eksplanasi. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mempermudah kerja penulis. Adapun langkah-langkahnya, pertama, menentukan topik. Topik di sini adalah pokok pembahasan yang akan kita tulis.
Kedua, mengumpulkan referensi. Referensi adalah suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber acuan bagi para penulis. Ketiga, menyusun kerangka teks. Kerangka teks merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dalam suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Selanjutnya, mengembangkan kerangka karangan. Setelah kita memuat garis-garis besar dari suatu karangan, selanjutnya kita akan mengembangkan kerangka karangan tersebut agar menjadi sebuah teks eksplanasi. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu.